Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Bu Ai di sini bisa menyapa kalian semua meskipun masih dalam pembelajaran daring seperti ini. Saya harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika kali ini. Oke. Oke, selanjutnya ya, kita masih akan membahas mengenai masalah matrik ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin di matriks ya. Nah, kali ini untuk matriks sendiri yaitu yang akan kita pelajari yaitu mengenai determinan matriks dan juga inverse matrik ya. Nah, seperti apa ya determinan dan inverse matrik itu? Nah, di sini saya perkenalkan dulu untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai nanti setelah mempelajari mengenai determinan dan inverse ini ya. Jadi, untuk pengetahuan sendiri ya, untuk nilai pengetahuan, nanti kalian akan menentukan nilai determinan ya dan inverse untuk yang ordonya 2 kali 2 dan 3 kali 3. Oke, jadi sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa ordo 2 kali 2 itu yang seperti apa ya? Ordo 2 kali 2 itu berarti artinya 2 baris 2 kolom. Sedangkan yang ordonya 3 kali 3 berarti 3 baris 3 kolom. Itu ya. Nah, kemudian ini adalah indikator yang harus kalian capai nanti setelah mempelajari determinan dan inverse ya. Jadi untuk pengetahuan tentu saja di sini nanti kalian akan pandai menentukan nilai dari determinannya seperti apa ya dan inverse. Tentunya untuk yang ordonya 2 kali 2 dan 3 kali 3. Untuk keterampilannya sendiri pastinya kalian nanti akan lebih terampil ya. Nah, dalam prakteknya nanti. Oke, untuk kali ini, nah determinan dan inverse yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu yang berordo 2 kali 2 dulu ya. Nah, untuk yang berordo 2 kali 2 atau 2 baris 2 kolom, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi, barisan bilangan yang ditulis di antara 2 garis tegak. Nah, ini ya. Jadi, apabila ada 2 buah garis tegak seperti ini berarti sudah menunjukkan bahwa ini adalah determinan. Nah, sehingga nanti kalau kalian menemukan 2 garis tegak ya, itu artinya silakan kalikan silang. Nah, kalikan silang antara mana dengan mana? Nah, kalian perhatikan di sini ada determinan A ya, kita singkat untuk determinan. Kita tulis di sini det A. Oke? Bisa dipahami ya, det A. Misalnya di sini matriknya 1 4 3 2. Oke, 1 4 3 2. Maka karena di sini di antara 2 garis tegak ya, seperti harga mutlak ya, di kelas 10 sudah dibahas harga mutlak seperti ini. Maka silakan kalikan silang. Oke? Kalikan silang antara 1 kalikan 2 ya kan, seperti itu. Lalu nanti kurangi dengan 4 kalikan 3. Nah, ini cara mencari determinan dari suatu matrik ya. Nah, sehingga kita hitung 1 kali 2 itu berarti adalah 2. 4 kali 3 berarti 12. Jadi 2 dikurangi 12 sama dengan negatif 10. Nah, sehingga bisa kita simpulkan ya untuk rumus determinan di sini atau det A maka sama, nah kita anggap saja ya, ini berarti A, B, C, D seperti ini ya. Kita notasikan sebagai A, B, C, D, maka nanti untuk mencari determinannya, kalikan silang antara AD dikurangi BC. Nah, ini ya, sampai di sini sudah paham ya. Oke, bisa dipahami nanti bisa langsung tulis ya di buku tulisnya masing-masing supaya nanti kalian bisa lebih mudah ya dalam praktek ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah inverse matrik.
Nah, biasanya mungkin istilah sederhananya dari inverse itu kebalikan ya, seperti kebalikan. Ya, nah ini jadi suatu matriks bisa dikatakan mempunyai inverse ya jika nilai determinan matriksnya tidak nol. Nah, ini hasil dari determinannya tidak boleh nol ya, baru bisa dinyatakan kalau matriks itu memiliki inverse. Jadi sekali lagi untuk istilah sederhananya mungkin inverse itu sama seperti kebalikan ya. Nah, ini sedangkan untuk determinan sendiri seperti yang sudah saya bahas barusan ya, bahwa determinan itu simbolnya adalah di antara kurung tegak ya, di antara garis tegak seperti ini. Nah, oke, di sini misalnya ada matriks A 2, 3, 4, 5 ya. Nah, untuk penulisan dari inverse sendiri simbolnya menggunakan A pangkat negatif 1. Sekali lagi simbolnya adalah A pangkat negatif 1 ya. Nah, dengan determinan A sekali lagi tadi sudah kita jelaskan untuk mencari determinan itu yaitu dikalikan silang ya. Kalikan silang antara 2 kalikan 5 lalu kurangi 3 kali 4. 2 kali 5 itu berarti 10 dikurangi 3 kali 4 12. Maka 10 dikurangi 12 sama dengan negatif 2. Oke. Nah, sehingga untuk inverse-nya bagaimana? Nah, untuk inverse-nya ya yaitu karena istilah sederhananya kalau inverse itu sama seperti kebalikan ya, maka A negatif 1 atau inverse itu sama dengan 1 per. Nah, ini ya, 1 per determinan. Nah, ini tadi determinannya kan sudah ketemu tadi ya, yaitu negatif 2. Jadi 1 per determinan. Nah, lalu yang di sebelah sini ya, yang dikurung ini ya, perhatikan di sini angka-angkanya. Perhatikan pula dengan soalnya di atas di sini. Ada yang berbeda? Ya, jelas ada yang berbeda ya. Nah, perbedaannya adalah letaknya. Jadi antara 2 dan 5, kalian perhatikan 2 dan 5, maka di sini ditukar posisinya. Tuh ya, ditukar posisinya. Jadi yang 2 tadinya di atas, kita simpan di bawah. Sedangkan yang 5 yang tadinya di bawah, kita simpan di atas. Nah, lalu 3 dan 4 bagaimana? 3 dan 4 ini tetap berada di posisinya masing-masing, hanya saja kita tambahin negatif. Oke. Jadi lawan ya, kebalikan dari positif. Ini positif semua nih. Maka beri tanda negatif. Ya, itu inverse. Nah, sehingga di sini ya, di sini untuk inverse-nya kita kalikan dulu seperti ini. Nah, ini ya, tadi 1 per negatif 2. Kemudian kita kalikan dengan yang di dalam kurung ini sehingga diperoleh hasilnya negatif 5 per 2 ya kan? Di sini atau 5 per negatif 2. Kemudian negatif 3 dibagi negatif 2, karena sama-sama negatif ya, dibagikan maka menjadi positif hasil akhirnya. Kemudian yang berikutnya di sini berarti negatif 4 dibagi atau per negatif 2. Sama-sama negatif maka menjadi plus. 4 dibagi 2 maka hasilnya adalah 2. Sedangkan yang 2 di sini berarti 2 dibagi negatif 2 atau 2 per negatif 2. Maka hasilnya negatif 1. Ini ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa inverse matriks atau A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan D, maaf ini adalah D ya. Yang atas ini berarti D, kemudian sampingnya, nah ini sampingnya negatif B, kemudian bawahnya negatif C, dan yang paling bawah adalah A. Maaf ini yang atas D ya hurufnya ya. Nih,
Itu adalah kesimpulannya. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah penggunaan dari matriks ya. Nah, ternyata matriks itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan juga yang namanya sistem persamaan linier. Nah, di kelas 10 kalian sudah membahas ya mengenai sistem persamaan linier. Nah, kalau linier, berarti kalau linier itu terdiri dari simbol X dan Y ya. Nah, ini contohnya. Misalnya seperti ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linier sebagai berikut. Oke. Nah, misalnya bentuknya seperti ini ya. Ada dua buah persamaan linier. Yang atas di sini 3x ditambah 2y sama dengan 8. Yang bawah 2x dikurangi y sama dengan 3. Nah, maka bentuk dari persamaan linier ini ternyata bisa kita ubah ke dalam bentuk matrik. Tentunya dengan simbol-simbol matrik seperti ini ya, yang ada kurung-kurungnya begini. Nah, kita simpan ke dalam matrik ya. Nah, sehingga dari soal di atas ya, kalian perhatikan baik-baik di sini. Di sini ada angka 3, ya kan? 3x ditambah 2y sama dengan 8. 3 kita simpan di sebelah sini. Nah, kita simpan 3, kemudian 2 kita simpan di sampingnya, 2 ya. Kemudian yang bawah juga demikian, 2, maka kita simpan bersesuaian ya, tempatnya bersesuaian. Kemudian ini negatif y berarti artinya negatif 1 ya, negatif 1. Nah, karena kedua persamaan ini mengandung x dan y, maka kita simpan di sampingnya x, y seperti ini. Nah, lalu kita beri tanda sama dengan, kemudian sisanya adalah 83. Ini belum masuk, maka kita simpan di sebelahnya di sini 83. Nah, ya sudah menjadi matriks semua ya. Nah, sehingga karena di sini adalah tujuannya untuk menentukan himpunan penyelesaian, maka sudah pasti yang dicari adalah nilai dari x dan y-nya. Oke. Nah, kita cari x dan y-nya seperti ini. Nah, karena di sini sudah sudah menjadi matriks semua, nah maka kita gunakan inverse matrik dan determinan tadi untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, sehingga untuk mencari himpunan dari x dan y, yaitu sama dengan inverse-nya, ya kan? Kemudian kita kalikan dengan 83 ini tadi, ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi inverse itu tadi adalah 1 per determinan, ya kan? 1 per determinan. Nah, berarti kita cari dulu nih determinannya. Determinan dari matrik ini. Dari 3, 2, 2, negatif 1, ini kita cari dulu determinan. Jadi, determinan itu artinya dikalikan silang tadi ya. Berarti kita kalikan silang antara 3 kalikan negatif 1. Nah, ini ya, 3 kalikan negatif 1, kalikan silang seperti ini. Lalu dikurangi, ingat, jangan sampai keliru ya. Ini dikurangi 2 kali 2, dikalikan silang. Ya, ini. Jadi 3 kali negatif 1 dikurangi 2 kali 2. Nah, lalu untuk yang mengisi matrik berikutnya ini bagaimana tadi? Untuk mencari inverse, angkanya dipindah ya. Ditukar posisinya antara 3 dan negatif 1. Kalian perhatikan dulu 3 dan negatif 1. Maka kita simpan 3-nya menjadi di bawah, negatif 1-nya jadi di atas. Nah, seperti ini ya. Jadi negatif 1 yang tadinya di bawah jadi di atas, yang 3 ini tadinya di atas jadi di bawah. Lalu 2 dan 2 ini berada di posisinya masing-masing tetap, hanya saja kita tambahin simbol negatif, tambahin min ya, tambahin negatif. Nah, lalu karena di sini ada angka 83, kita simpan di sebelahnya 83. Oke? Ya, coba kalian sambil dipraktekkan di buku ya, supaya lebih paham.
Nah, sehingga hasilnya di sini untuk X dan Y sama dengan tadi hasilnya ya 1 per negatif 7. Tadi 3 kali negatif 1 berarti negatif 3, kemudian dikurangi dengan 4 berarti hasilnya negatif 7. Oke, kalikan dengan tadi yang sudah kita tukar-tukar itu posisinya ya. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 2, 3. Lalu kita kalikan dengan 8, 3. Nah, ini adalah cara menyelesaikannya seperti di pertemuan sebelumnya ya. Ini namanya operasi matrik, yaitu perkalian 2 buah matrik ya. Nah, sehingga cara mengalikannya bagaimana kemarin? Kita simpan dulu di sini 1 per negatif 7-nya ya, kita simpan. Lalu kita kalikan. Nah, kalian perhatikan ya. Yang depan kalikan dengan yang atas, yaitu min 1 kalikan dengan 8. Lalu ditambah. Ini negatif 2 ya, yang samping ini kita kalikan dengan yang bawah. Negatif 2 kalikan 3. Lalu kita pindah ke yang bawah di sini, berarti negatif 2 kalikan dengan 8, simpan di sini, ditambah 3 kali 3. Ini ya, 3 kali 3. Nah, sehingga X, Y sama dengan 1 per negatif 7. Kita hitung bersama di sini ya. Negatif 1 kali 8 berarti negatif 8. Lalu ditambah dengan negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Berarti negatif 8 ditambah negatif 6 adalah negatif 14. Dan yang bawah di sini negatif 2 kali 8 berarti negatif 16. Ditambah 3 kali 3, 9, hasilnya negatif 7. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan dibagi masing-masing dengan 1 per negatif 7 ini. Oke. Jadi perhatikan di sini negatif 14 kita bagi dengan negatif 7, maka berapa hasilnya? Yaitu 2. Dan yang bawah negatif 7 dibagi dengan negatif 7 sama dengan 1. Nah, sehingga ini adalah himpunan penyelesaian yang kita cari. Sehingga kesimpulannya adalah himpunan penyelesaian untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Oke, kalian bisa praktekkan sendiri ya di buku tulis seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya adalah latihannya. Oke, silakan kalian coba latihannya ya di buku catatan kalian. Jadi seperti ini ya. Untuk yang pertama, tentukanlah inverse matrik berikut ini ya. Nah, ingat tadi inverse, mencari inverse berarti silakan cari terlebih dahulu determinannya ya. Jadi inverse tadi rumusnya adalah 1 per det A ya kan, dikalikan dengan tukar-tukar posisi tadi itu ya. Kalian bisa dibuka kembali tadi di slide-nya ya yang sudah saya bahas. Oke, untuk yang A di sini ada 2, 1, 3, 2. Kemudian untuk yang B 3, 4, 6, 9. Oke ya. Oke, ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Nah, silakan dari sistem persamaan kalian ubah menjadi matrik. Oke. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku tulis seperti biasa ya. Kemudian kirimkan atau upload hasil pekerjaan kalian di kelas Edmudo seperti biasa. Oke, sekian dulu dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain lagi. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.